Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 11. Selamat bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPR. Baiklah, anak-anak, karena sekarang kita dituntut untuk masih belajar di rumah dikarenakan oleh pandemi corona, saya mencoba menjelaskan mata pelajaran PPR kali ini dengan video supaya kalian lebih bisa mengerti. Baiklah, kita sekarang di slide video kita ada resep yang pertama. Di situ resepnya ditulis oleh Dr. Joko Susilo, Jalan Wiryawan nomor 5, Rawakalong, Jakarta Timur, dengan surat izin praktek beliau yang sudah tertuliskan. Ditulis resep tersebut di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2020. Resep tersebut berisi asam salisilat 1,5 gram, kampora 0,25 gram, bolus alba 7,5 gram, talkum venetum ad 25 mf, ulef aspersorius S. bedak, Pro Haryanto Adi 9 tahun. Dari resep tersebut, kalau kalian amati, asid salisil tertulis 1,5 gram, yaitu setara dengan 1500 mg. Kamporanya 0,25 gram, setara dengan 250 mg. Bolus alba 7,5 gram, setara dengan 7500 mg. Talkum venetum ad 25. Di sini tertulis ad 25. Berarti nanti di dalam perhitungannya, karena ada kata ad, artinya adalah sampai, maka perhitungan talkum venetum itu dikurangkan dari bahan-bahan yang ada di atasnya. Untuk membuat serbuk tabur atau bedak sesuai yang diinginkan oleh dokter, kalian nanti juga harus menambahkan bahan yang tidak tertera di sini sesuai dengan monografi atau sesuai dengan fisik dari masing-masing bahan. Kalian nanti coba lihat isi monografinya dan kalian lihat bagaimana fisik dari masing-masing bahan tersebut, dan kalian bisa melakukan pengerjaannya nanti di dalam pembuatan sesuai dengan ketentuan yang ada di Farmakope Indonesia edisi 3. Sekarang kita sampai di kelengkapan resep. Di kelengkapan resep ada nama, alamat, dan sip dokter. Kalian lihat apakah ada di resep di atas tertulis nama, alamat, dan sip dokter. Jika ada, berarti kalian centang. Kasih tanda centang atau dikasih tanda checklist. Jika tidak, berarti kalian nanti kasih tanda garis atau kasih tanda kurang. Begitu dengan tempat dan tanggal resep. Apakah tertulis di resep tersebut? Sama dengan yang di atas, tempat dan tanggal resep. Jika ada, berarti kalian tinggal checklist. Kalau tidak ada, kalian kasih tanda strip atau kurang. Obat, jumlah obat, dan MF. Di resep di atas, kalian lihat dulu obatnya tertulis lengkap atau tidak. Jumlahnya obat ada atau tidak, atau ukurannya ada atau tidak, dan MF-nya ada atau tidak. Jika semua lengkap, berarti kalian juga lakukan checklist. Bila salah satu komponen yang ada di sini ternyata tidak lengkap, berarti kalian tuliskan yang tidak lengkap apa. Misalnya obatnya tidak tertulis, berarti di komponen tersebut kalian tulis obat tidak lengkap.
Nanti kalian usulkan saat pembuatan tugasnya. Signatura apakah ada di resep tersebut? Jika ada, berarti kalian checklist. Begitupun dengan para dokter. Sepertinya ada tadi, para dokter ada, berarti kalian checklist. Nama dan umur pasien, apakah ada? Jika ada, juga kalian checklist. Jika tidak ada, kalian tanyakan ke pengawasnya atau ke gurunya. Atau boleh ke saya, nanti bisa japri lewat WA, namanya siapa dan umur pasiennya berapa. OTT adalah singkatan dari obat tidak tercampur. Di sini kalian bisa lihat OTT itu bisa kalian lihat di Farmakope. Obat tersebut bisa tercampur atau tidak. Kalian tahu tidak tercampur atau tidak jika beberapa obat yang kalian campur atau kalian racik itu terdapat efek yang membuat obat tersebut rusak. Misalnya basah atau nanti bisa membuat reaksi dari obat tersebut atau terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Itu namanya OTT. Jika di situ kalian sudah baca di Farmakope dan ternyata ada obat yang bereaksi atau ada obat yang menimbulkan obat tersebut nanti basah atau tidak tercampur, maka kalian boleh tuliskan, misalnya asam salisilat tidak larut dalam air. Tulis di situ. Misalnya, tapi kalau memang di situ nanti kalian asam salisilat larut dalam air ya, berarti kalian boleh lanjutkan. Usul itu adalah jika dalam kelengkapan resep itu ada yang tidak lengkap, kalian boleh tulis misalnya nama tidak ada atau usul nama pasien. Atau mungkin juga signa tidak ada, berarti kalian nanti usul signanya apa. Dan selanjutnya kalian bisa nanti hubungi pengawas masing-masing. Sekarang kita sampai di bagian monografi. Di bagian monografi, di situ tercantum ada nomor, nama bahan obat berkhasiat, kegunaan, golongan, takaran maksimal, kelarutan. Di sini karena di sini adalah obat keras, jadi tidak ada TM atau TM tidak dihitung atau takaran maksimalnya tidak dihitung karena di sini berupa bedak atau obat luar. Untuk obatnya sendiri, karena tertulis nama bahan obat berkhasiat, yang kalian tulis adalah zat berkhasiatnya saja. Contohnya di situ zat berkhasiatnya ada asidum salicilikum dan kampora. Kalian tulis di situ kegunaannya asidum salicilikum sebagai antiseptik dan kampora sebagai antiiritan. Walaupun keduanya termasuk golongan obat bebas, tetapi kedua obat tersebut adalah bahan obat berkhasiat. Selanjutnya, kelarutan. Di kelarutan ini wajib diisi karena di sini sebagai panduan kalian nanti cara mencampur obat. Seperti yang saya katakan tadi, untuk OTT bisa ditulis jika kalian sudah tahu masing-masing obat itu mempunyai sifat yang bagaimana. Misalnya asam salisilat sifatnya cepat basah atau cepat mudah menyerap air di udara. Nah, itu sifat obat tersebut akan kalian jadikan panduan untuk meracik obat nanti. Jika dia larut dalam etanol, berarti dia harus dilarutkan dalam etanol, atau dia larut dalam air, dia harus dilarutkan dengan air, atau dia harus dilarutkan dengan bahan lain yang sesuai dengan kelarutan asam salisilat yang ada di Farmakope. Begitupun dengan kampora. Di sini ada dua bahan obat yang kelarutannya hampir sama. Tetapi jika
kalian lihat di Pharmacope, kelarutannya sama-sama larut dalam etanol. Nanti kalian bisa lihat kalau dicampurkan seperti apa. Dan sepertinya saya sudah pernah menjelaskan, Camphorat dan Acidum salicyllicum harus diapakan untuk dibuat menjadi serbuk tabur. Di resep di atas, karena terdapat juga bahan inert atau bahan tambahan lain, yang di situ tertulis bolus alba dan talkum, yang bisa kalian gunakan sebagai pengering dalam pembuatan bedak taburnya nanti. Untuk monografi ini usahakan selalu terisi supaya kalian tidak bingung waktu mengerjakan peracikannya nanti. Untuk perhitungan penimbangan, di sini bisa langsung kita ambil dari resepnya, di mana asid salisilnya 1,5, camphoranya 0,25, bolus alba 7,5, dan talcum venetum Ad 25. Setelah saya katakan tadi, karena di situ Ad, maka berat talcum venetum adalah dikurangkan dari bahan-bahan yang tadi. Ini 20, jadi 25 dikurang bolus alba 7,5, dikurang camphora 0,25, dikurang asam salisilat 1,5, hingga sisanya tinggal 15,75 untuk talcum venetumnya. Untuk penimbangan, kita hanya mengambil obat yang sudah dihitung tadi, tinggal kita copy ke penimbangan, tetapi dari perhitungan yang sudah selesai atau perhitungan yang sudah benar. Di situ kita ambil acidum salicyllicum 1,5, camphora 0,25, bolus alba 7,5, dan talkum yang sudah dikurang dari bahan-bahan lainnya tinggal 15,75. Obat-obat ini nanti yang akan kita timbang. Jadi kita menimbang harus sesuai dengan apa yang ada di penimbangan. Begitupun nama yang kita ambil harus sesuai yang ada di penimbangan. Gimana caranya kalau nama obat usahakan di penimbangan ditulis sesuai dengan nama yang sesuai di Pharmacope. Jadi bukan nama yang umum atau nama paparan yang sering kita sebutkan, tapi nama yang sesuai dengan di Pharmacope Indonesia. Ibu kalau ini kalau pakai omongan ya mending pakai Zoom. Pakai Zoom langsung. Zoom atau Google Meeting. Oh gitu. Nah itu kalau gampang kok, ini aja aku. Kan tadi udah diisikan, PPT-nya udah jadi. Terus PPT-nya udah dibuka sekarang dari halaman pertama. Udah, terus Bu Rini klik insert. Selanjutnya kita sampai di pembuatan bahan obat atau pembuatan obat yang berasal dari bahan-bahan yang sudah kita hitung tadi. Di sini di pembuatan sudah saya tuliskan panduannya yang umum atau yang biasa kita lakukan, tetapi masih ada beberapa yang harus kalian isi atau beberapa yang nanti kalian tulis sendiri sesuai yang tadi saya jelaskan. Nanti hasilnya boleh kalian buat di Word atau boleh kalian tulis di saya nanti mengirim tugas atau mengirim file yang nanti kalian bisa isi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya filenya yang sudah diisi bisa nanti dikembalikan ke saya dalam bentuk file juga.
boleh japri ke saya tapi tidak dikirimkan ke grup kelas atau tidak dikirimkan ke grup yang saya buat tadi. Jadi dikirimkannya ke langsung japri pribadi saya. Di sini di pembuatan kita urutkan dari yang pertama yaitu setarakan timbangan, timbang bahan-bahan. Selanjutnya masukkan asam salisilat ke dalam lumpang, ditetesi dengan apa? Di sini yang saya maksudkan ditetesi dengan pelarut yang cocok. Tadi kalian sudah menuliskan di monografi pelarutnya apa? Berarti di sini nanti ditulis dengan pelarut yang cocok. Jumlahnya berapa juga kalian bisa lihat di farmakope. Sebanyak berapa dan berikan alasannya kenapa asam salisilat harus kalian tetesi dengan bahan tersebut. Tuliskan di titik-titik yang sudah saya sediakan, nanti tinggal diisi di Word. Nanti kalian hasilnya boleh dikirim ke saya lagi dalam bentuk Word. Sampailah kita sekarang di penyerahan. Udah klik. Di sini di penyerahan sudah saya tuliskan. Dulu. Nanti kalian tinggal mengisi Record untuk sound wadah. yang ada warna merahnya Saya ya. masih titik-titik semua ya. Kalau Wadah Bu Rini- boleh nanti kalau kalian Bu isi Rini klik misalnya merah, Bu wadah Rini pot langsung plastik ngomong. atau apa yang sesuai. Kalau udah selesai Jadi tulis langsung labelnya oke-nya apa di diklik. sini label. Kalau label biasanya labelnya kocok Nomor dahulu klik atau merahnya dulu. tidak boleh diulang dengan Kan tulis tanpa resep record. dokter. Etiket nanti Ya. kalian bisa pilih pro-nya siapa, signanya apa, dan kegunaannya apa. Kegunaannya tadi sudah saya Kalau sebutkan udah di klik merah monografi, ngomong, jadi tapi kalau kalian Bu Rini udah tinggal diklik masih cari ngobrol, kesimpulan jangan. kegunaan dari kedua bahan tersebut Ya, adalah apa. kalau diklik merah, Setelah itu diisi sama dengan tadi yang di pembuatan masih saya titik-titik, kalian isi kagak. hasilnya dalam Nggak Word, kelihatan. nanti Jadi juga cuman dikirim Bu ke Rini saya ngomong, slide-nya dalam jalan satu sendiri file dengan nanti. pembuatan. Ya, nah itu Jangan lupa tanda muka kan? dikasih nama. Iya. Iya. Udah. Apa tuh? Merah. Kalau diklik merah langsung. Sampailah kita Iya. pada bagian akhir. Di sini saya memberikan tugas. Saya jelaskan Oke. ya, ada Kalau tugas udah ada di selesai, WA ngomongnya Group oke. kelas 11 yang telah saya buat. Selamat mengerjakan Ya, dan hasilnya tapi bisa kalau Bu Rini dikirim udah kembali ke klik WA merah pribadi yang saya. record, udah usah ngobrol lagi, jangan sampai ada suara Setelah lain. kelas nanti saya tutup, kalian bisa lihat di WA Group. Di situ sudah saya berikan tugas yang harus kalian buat dan kalian kerjakan serta kalian kirim kembali ke saya dengan waktu yang sudah ditentukan sebelum jam 5 sore. Begitu anak-anak, selamat mengerjakan. Terima kasih dan selesai. Nggak usah pakai slideshow, nggak apa-apa.